Ya, jadi materi kita sore hari ini adalah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sahur. Kemudian ini faedahnya al-fariq bainal adah wal ibadah wan niyah. Kemudian ilmu yang pertama tentang sahur adalah jangan meninggalkan sahur karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi melarang kita untuk meninggalkan sahur. Ilmu yang kedua adalah ta'khirus sahuri afdal. Ta'khirus sahuri afdal. Mengakhirkan sahur itu lebih utama. Adapun dalilnya adalah kata kuncinya ma'syara al-anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya kami ma'syaral anbiya, seluruh para nabi, umirna kami diperintahkan an nu'ajjila untuk menyegerakan iftarana, buka puasa kami, wa nu'akhira dan mengakhirkan suhurana, sahur kami. Wa nad'a dan kami meletakkan aimanana, tangan-tangan kanan kami, ala syama'ilina, di atas tangan-tangan kiri kami, di shalah, di dalam salat." Hadis ini riwayat Tayalisi dan hadis ini sahih, maka bisa dijadikan dalil ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah para nabi semuanya adalah kalau buka puasa disegerakan. Maksudnya apa? Kalau adzan maghrib maka langsung makan. Tidak menunggu adzannya selesai dan tidak menunggu salat maghribnya selesai, tapi langsung ada orang adzan dan adzannya sudah pas waktunya, maka kita langsung buka puasa. Sebaliknya untuk sahur itu nuakhir, diakhirkan. Dan inilah letak perbedaan antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu justru terbalik ya. Jadi buka puasa diakhirkan. Sementara sahurnya didahulukan. Nah, mungkin jam 12 malam atau jam 2 malam itu mereka sudah sahur. Maka inilah letak antara perbedaan antara kita umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun di sini wa nad'a aymanana, kita meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri, maksudnya adalah ketika sedekap dalam salat seperti ini. Allahu Akbar dan kita bersedekap. Nah, disinilah letak perbedaan antara kita orang-orang Muslim yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlus sunnah wal jamaah, dengan orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah itu Allahu Akbar, kemudian tangannya dilepaskan, nggak disedekapkan. Nah, kita disuruh untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meletakkan tangan kita di atas tangan kiri kita. Ya. Maka pertama di sini nu'ajjila iftarana, nu'akhir sahurana, ini menyelisih orang ahli kitab. Sementara nad'a aimanana ini menyelisih siapa? Orang-orang Syiah ya. Sama-sama sesatnya. Dua-duanya itu sama-sama sesatnya. Baik. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, yang tadi maknanya sudah saya sebutkan ya. Akan tapi lafalnya yang ingin saya sebutkan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair, tidak henti-hentinya manusia berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka itu menyegerakan buka puasa. Fa'inal yahud yuakhirun, karena orang Yahudi itu mengakhirkan buka puasa. Ya, ini tentang buka puasa ya. Adapun untuk sahurnya maka mereka sebaliknya, yaitu didahulukan. Ilmu sahur yang ketiga, ijtinabus syab'il mufrid, menghindarkan terlalu kenyang ketika kita sahur. Ada dua hadis yang berkaitan dengan ini. Hadis yang pertama, kata kuncinya adalah luqaimatun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ternyata di dalam Al-Jami' Shaghir nggak ada hadisnya, maka kita cari di dalam Kutubus Sittah. Karena seingat saya hadis ini diriwayatkan di dalam Ibnu Majah. Mudah-mudahan ada. Ya, ini benar ada di dalam Ibnu Majah. Nabi bersabda, ma mala'a, tidaklah memenuhi adamiyun, seorang manusia, wi'aan, sebuah wadah, syarran, yang lebih jelek, min batnin, daripada perutnya sendiri. Jadi kita memasukkan makan dalam perut kita, itu adalah wadah yang paling jelek yang kita isi. Hasbul adami, sudah cukup bagi manusia, luqaimatun, beberapa suapan yang kecil. Yuqimna, yang bisa menegakkan sulbahu, tulang rusuknya. Fa in ghalabatil adamiyah, apabila manusia itu terkalahkan oleh nafsuhu, hawa nafsunya, fa thuluthun lit ta'am, maka silakan sepertiga untuk makanan, thuluthun lisyarab, sepertiga untuk minuman, thuluthun lin nafas, sepertiga untuk nafas. Jadi perut kita ini dibagi tiga. Makan sepertiganya, minum sepertiganya, nafas sepertiganya. Nah, gimana cara membagi sepertiga ini? Yang penting pokoknya perut dimasuki makanan, perut dimasuki minuman. Nah, setelah itu kita masih bisa nafas secara plong. Tidak perlu membuka setutnya dulu ya. Kalau sudah perlu membuka setutnya dulu, karena kalau setutnya tidak dibuka nafasnya nggak enak. Nah, ini berarti
keterlaluan makannya ya, bukan sepertiga sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua yang berkaitan dengan meninggalkan kenyang, ini kata kuncinya adalah atwaluhum ju'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktsarun nas, paling banyaknya manusia syaba'an, akan kenyang di dunia, maka akan menjadi apa? Atwaluhum, orang yang paling lama di antara mereka. Lama apanya? Ju'an, laparnya, fil akhirat, di akhirat nanti. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Salman. Dan hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, maka enggak usah terlalu kenyang. Kadang orang salah paham ya. Saya terlalu kenyang pada waktu sahur supaya saya itu kuat puasanya ya, enggak lemes. Ini salah. Karena kekuatan atau tenaga ketika kita puasa itu bukan didapat dari nasi yang banyak, akan tapi didapat dari minum yang banyak. Ya, saya sudah tanya kepada salah seorang dokter karena saya punya teman seorang dokter, supaya nggak lemes pas bulan Ramadan siang harinya gimana mas? Gitu. Kata beliau, perbanyak minuman. Ya. Dan kemarin saya dapat ilmu baru dari Ustaz Rahmat Syukur, teori kedokteran atau teori kesehatan ya, mungkin bukan kedokteran, bahwasanya orang yang puasa itu disuruhkan atau dihasungkan minum sahurnya itu 6 gelas Pak. Nah kemarin ada teman yang mengatakan, wah kalau 6 gelas gak mungkin masuk perut Ustaz, karena lenggek-lenggek minum 6 gelas itu. Kata beliau, 6 gelas ini tidak harus sekali kejap dalam waktu sahur, bukan ya. Tapi kita bangun malam misalnya jam 2 minum 1 gelas. Kemudian sholat nanti sampai setengah 3 minum lagi 1 gelas. Sholat lagi sampai jam 3 minum lagi 1 gelas gitu ya. Terus sampai akhirnya nanti ketika kita sahur itu totalnya adalah minum 6 gelas air. Nah itu yang ideal ya. Ideal menurut apa? Teori kesehatan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Ahli gizi yang tahu kayak gini nih ya. Kalau dokter mungkin tidak semuanya mengetahuinya. Baik, maka tidak perlu apa? Tidak perlu terlalu kenyang. Yang penting adalah airnya cukup banyak. Demikian juga jangan lupa bahwasanya yang sangat diperlukan oleh orang yang puasa ketika sahur itu selain air minuman itu juga adalah kurma. Nanti akan kita bacakan hadisnya atau dalilnya. Sunnah yang keempat, at-ta'awun 'ala sahur, saling membangunkan orang untuk sahur ya. Akan tapi saya sarankan supaya tidak usah pakai teriak-teriak, pakai mic di masjid-masjid, itu tidak perlu ya. Karena para ulama mengingkari hal itu. Imam Malik mengingkari orang yang teriak-teriak membangunkan orang sebelum subuh pakai apa? Pengeras suara di masjid. Kalau zaman dulu nggak ada pengeras suaranya, tapi orang naik ke menara masjid, kemudian teriak-teriak. Nah, ini diingkari oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan nggak ada amalan seperti ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi wafat, sampai masa saya itu nggak pernah di Masjid Nabawi ada orang melakukan itu. Nah, ketika ada orang melakukan itu, Imam Malik marah-marah, ya, nggak boleh kayak gitu. Itu mengganggu orang yang sholat tahajud. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadisnya sudah populer, tapi nggak ada masalah kita tampilkan di sini. Beliau mengatakan la dharara, tidak boleh memadharati, wala dirar, tidak boleh saling memadharati. Kalau orang teriak-teriak pakai mic ini, dan apabila diteriakkan dengan kalimat yang panjang atau agak lama ya 5 menit misalnya teriak-teriak, nah ini pasti akan mengganggu orang-orang yang sedang salat tahajud. Maka nggak usah pakai teriak-teriak seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan membangunkan orang untuk sahur atau saling tolong-menolong dalam masalah sahur ini? Mari kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Ini yang saya maksud ya. Kata kuncinya adalah al-ghada al-mubarak. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'ani, memanggil sayanya adalah Irbad bin Sariyah, ila sahur, untuk sahur di Ramadan, pada bulan Ramadan. Faqal, maka Nabi bersabda, halumma, kemarilah, ilal ghada'il mubarak, untuk makan sahur yang diberkahi. Ya jadi sekedarnya aja ya. Ketemu orang dia sedang salat tahajud, kemudian dia belum persiapan sahur padahal sudah jam 4, nah kita katakan mari sahur. Itu yang dimaksud ya, tolong-menolong di dalam sahur. Jadi dalam lingkup rumah tangga kita aja ya. Seorang suami membangunkan istrinya, seorang istri membangunkan anak-anaknya, dan seterusnya. Tapi tidak perlu teriak-teriak di masjid.
Karena tadi ya, dikhawatirkan mengganggu, padahal Nabi melarang untuk mengganggu. Saya sendiri Pak ya, rumah saya di Ngeruki, itu setiap hari pagi hari saya selalu terganggu. Karena nggak tahu di masjid mana, tapi yang jelas dari rumah saya itu kedengaran ada orang sedang membaca Al-Quran keras-keras sekitar jam 4. Jam 4 itu saya sholat tahajudnya belum selesai. Nah, ketika ada orang teriak-teriak pakai mic gitu membaca Al-Quran, niatnya bagus sebenarnya ya, pengen cari pahala sambil membangunkan orang yang belum bangun. Akan tapi niat yang bagus ini tidak cukup karena ternyata prakteknya tidak sesuai para ulama salaf zaman dahulu, tidak sesuai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu. Maka kasihan orang-orang yang salat tahajud terganggu gara-gara ada orang yang membaca Al-Quran itu. Ya, nggak boleh seperti itu mengganggu sesama umat Islam. Baik, maka saya ingin menggarisbawahi bahwasanya teriak-teriak dengan mic masjid untuk membangunkan orang itu selama memang tidak mengganggu sama sekali, yakin ini ya, tidak mengganggu sama sekali dan itu diperlukan, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau itu mengganggu, maka sebagaimana fatwa Imam Malik, dilarang itu orang melakukan seperti itu. Ya. Kemudian apalagi kalau tidak diperlukan, ya, sekedar kurang gawean saja. Ya. Wah saya pengennya teriak-teriak, ini berarti kurang gawean. Ya. Mungkin misalnya orang di sekitar situ semuanya sudah punya HP. Dan HP itu sudah bisa digunakan untuk membangunkan orang. Saya ingin bangun jam 2, ingin bangun jam 1, sudah cukup. Ya. Maka kalau memang kondisinya seperti itu, semua masyarakat sudah mempunyai alat untuk bisa membangunkan diri masing-masing, sehingga tidak diperlukan untuk teriak-teriak pakai mic itu, maka nggak usah. Ya. Tapi mungkin di pedesaan yang orang-orang tidak orang-orang tidak ada yang punya HP atau masih jarang-jarang yang punya. Kemudian ibu-ibu itu yang tukang masak, biasanya masaknya jam 2 malam, kemudian perlu untuk dibangunkan dengan teriak-teriak itu, nggak ada masalah insya Allah. Ya. Karena memang pernah saya sampaikan ilmu seperti ini, kemudian 1 hari setelah itu ada orang ketemu saya, Afwan Ustaz, ya. Ilmu yang antum sampaikan sudah saya praktekkan. Saya tidak teriak-teriak di masjid, padahal saya biasanya tukang teriak. Tapi pagi harinya itu banyak ibu-ibu yang ketemu saya marah sama saya. Ya. Gimana mas kok nggak teriak-teriak seperti biasanya? Saya yang tukang masak di rumah. Kemarin itu telat itu bangunnya gara-gara antum nggak bangunkan saya. Ya. Mereka protes gitu. Nah, maka saya katakan, sudah saya sampaikan dulu bahwasanya ulama itu melarangnya apabila itu memadoroti, mengganggu orang. Ya. Kalau memang tidak mengganggu orang, yakin 100% nggak mengganggu orang, nggak ada orang salat tahajud jam 2, ya menurut semuanya masih tidur jam 2 itu. Kemudian ibu-ibu memang perlu dibangunkan jam 2 karena mereka tidak punya alat membangunkan, ya silahkan, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Bisa dipahami ya? Tapi kalau di Solo saya kira orang-orang sudah modern semua ya, nggak perlu dibangunkan dengan teriak-teriak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu sahur yang kelima, al-ijtima' ala sahur, bersahur secara berjamaah. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau nggak salah Abu Dawud ya, coba kita lihat lagi. Kalau ternyata bukan Abu Dawud, akan tapi Abu Ya'la, sama-sama abunya. Nabi bersabda, ahabbut ta'am, makanan yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa-apa yang kathurat alaihil aidi, yang makanan itu diserbu oleh banyak tangan. Jadi satu piring, tangan yang makan di situ tidak hanya 1 orang ya, tapi 2 orang atau 3 orang atau lebih. Semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya makan jamaah enggak wajib ya, tapi kalau dilakukan secara berjamaah itu lebih utama. Ilmu sahur yang keenam, at-tasahhur bit-tamr al-barni. Bersahur dengan kurma, terutama adalah kurma barni. Coba kita lihat di dalam hadis ya, apakah al-barni ataukah al-burni ya. Kita ketik kata kuncinya ya, al-barni atau al-burni. Nah, ternyata hadisnya al-burni ya. Maka tadi direlat aja ya. Bukan al-barni tapi apa? Al-burni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu tamaratikum, sebaik-baik kurma untuk kalian adalah al-burni, kurma burni. Yulhibudda, yaitu bisa melenyapkan penyakit, walada afihi, dan tidak ada penyakit di dalam kurma itu sama sekali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang, salah satunya adalah Al-Imam Ar-Ruyani, seorang ulama mazhab Syafi'i yang mempunyai kitab hadis, dan hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Nah ini ya hadis yang bicara tentang kurma burni. Sekarang hadis yang bicara tentang sahur dengan kurma, ada nggak?
Mari kita lihat. Kata kuncinya adalah ni'ma sahur. Kalau nggak ada, kita ini hilangkan ininya ya. Kemudian kita coba lagi. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada juga, maka diganti khairu sahur ya. Iya. Ini ada sebuah hadis mengatakan khairu, sebaik-baik sahurikum, sahur bagi kalian adalah at-tamr, yaitu kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi dan hadis ini dinilai dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani, tapi saya katakan hadis ini dhaif secara sanadnya saja ya. Adapun secara isinya maka sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, beliau mengatakan hadis sahih, ni'ma sahuril mu'min, ni'ma sahurul mu'min at-tamr ya. Sebaik-baik sahur bagi orang beriman adalah kurma. Nah, ternyata setelah diteliti oleh ahli gizi bahwasanya kurma ini mengandung sebuah zat yang diperlukan oleh orang yang puasa. Sehingga kalau orang puasa makan kurma, maka insya Allah tenaganya lebih kuat daripada orang yang tidak makan kurma. Ya. Maka silahkan nanti pas sahur kita makan kurma. Ya. Lebih banyak lebih baik ya. Tapi saya sarankan makannya minimal 7 ya, minimal. Apa dalilnya? Mari kita lihat ilmu sahur yang berikutnya. At-tasahhur bi sab'i tamarat. Makan sahur dengan 7 butir kurma, ini minimalnya ya. Kata kuncinya adalah bi sab'i tamaratin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha, barang siapa yang makan pagi hari, kulla yaumin, setiap hari, bisa sab'i tamaratin, 7 butir kurma, ajwatin, kurma ajwah, kurma Madinah ya. Lam yadurruhu, maka tidak akan memadarati dia fi dzarikal yaumi, pada hari itu, sammun, racun, wala sihrun, tidak pula sihir." Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dan hadis ini tentu saja berarti sahih ya. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kurma ajwah. Ini dikatakan ajwah. Orang-orang istilahnya kurma Nabi. Kurma ini bentuknya agak kecil ya. Jadi lebih kecil daripada kurma-kurma biasanya. Tapi meskipun kecil, akan tapi mahal harganya. 1 kilo itu berapa Mas Ari? 200.000 ya? 300-an. Nah, 300.000 itu kata Mas Ari. Saya nggak ngerti ya, karena nggak pernah beli. Tapi orang-orang konon mengatakan seperti itu. Ya, 300.000 itu mungkin untuk Indonesia. Ya, kalau untuk Arab Saudi, kita ke sana itu beli sekitar 200.000 1 kilonya. Nah, itulah kurma yang apabila kita makan 7 butir setiap hari, pagi hari, maka kalau ada orang mengirimkan sihir kepada kita, mental. Ada orang memasukkan baygon ke mulut kita, mental, ya, nggak akan mati kita, ya. Karena dikatakan oleh Nabi tidak akan dimadarati, maka tidak akan mati oleh baygon itu atau oleh sihir itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, ketika kurma ajwah itu mahal, bisakah diganti dengan kurma yang lain gitu ya? Jadi supaya kita tetap mendapatkan fadilah dari hadis ini, tapi tidak perlu keluar duit yang banyak. Syekh Ibnul Bas, seorang mufti dari Saudi, mengatakan, saya harapkan mudah-mudahan hadis ini berlaku untuk semua kurma. Jadi mudah-mudahan tidak untuk kurma ajwa saja ya. Lah adapun Nabi mengatakan 7 butir kurma ajwa karena pada waktu itu orang-orang sedang makan kurma ajwa gitu. Jadi Nabi itu mengucapkan hadis ini sesuai dengan kondisinya ya. Orang-orang sedang makan kurma ajwa, ya disampaikan bisa bi'tamaratin ajwa. Tapi andai orang-orang pada waktu itu makan kurma selain ajwa, maka Nabi juga akan menyampaikan hadis yang tidak ada kata-kata ajwa di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini pemikiran Syekh Ibnul Bas yang mengatakan bahwa kurma selain ajwa itu insya Allah juga masuk di dalam hadis ini. Baik, sunnah sahur yang ke-8. At-tasmiyah inda sahur, mengucapkan tasmiyah sebelum sahur. Tasmiyah itu adalah ucapan bismillah. Sudah, ya, titik. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu bukan tasmiyah, tapi itu basmalah. Nah, para ulama setelah melihat hadis-hadis yang sahih, mereka memutuskan bahwasanya sebelum makan itu enggak ada basmalahnya. Yang ada hanyalah tasmiyah saja ya. Maka sebelum makan bismillah, udah, habis itu langsung ambil kurma makan. Bismillahirrahmanirrahim enggak ada.
hadis yang sahih. Allahumma barik lana fima razaqtana, enggak ada hadis yang sahih. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, enggak ada hadis yang sahih. Maka untuk sahur, untuk buka, bismillah, udah langsung ambil kurma, makan, ya. Untuk TPA, ya, karena TPA itu belum paham hadis sahih, hadis dhaif, biarkan saja. Ya. Mereka ngomong Allahumma barik lana, biarkan aja, ya, supaya nggak bingung anak-anak. Mereka membaca Allahumma laka sumtu, nggak apa-apa, ya, biarkan aja. Tapi nanti ketika mereka sudah dewasa, kemudian kita bisa memahamkan kepada mereka, maka baru kita pahamkan, ya, supaya apa? Mereka nggak bingung. Gitu. Baik, ilmu sahur yang ke-9, al-fakihah qabla al-akl. Apabila ada buah, maka buah itu dimakan sebelum makan besar. Ini kalau ada buah saja, Pak, ya. Kalau nggak ada buah, ya nggak usah apa? Nggak usah memaksakan diri harus beli buah, enggak. Karena memakan buah sebelum makan itu tidak pernah contohkan secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus buah dulu, nggak ada. Ya. Adapun kalau ada buah, kita mendahulukan buah sebelum makan, itu dalilnya adalah di dalam surat Al-Waqi'ah. Tapi memang dalilnya tidak secara langsung, tapi secara isyarat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Ini surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 20 sampai 21. Wa fakihatin, dan buah-buahan mimma yatakhayyarun yang mereka pilih. Walah mitairin, dan daging burung mimma yashtahun yang mereka inginkan. Di sini Allah menyebutkan makanan kecil dan makanan besar. Makanan kecilnya buah, makanan besarnya adalah daging burung, ya. Maka kalau di Indonesia ada makanan kecil, ada makanan besar. Makanan besarnya adalah nasi. Nah, maka makanan kecil yaitu buahnya itu didahulukan, bukan diakhirkan, ya. Orang Jawa mengatakan gedang, digeget bubar madang. Ini harusnya diganti, ya. Digeget sebelum madang, ya. Dalilnya apa? Ayat ini. Loh, ini ayat kan tidak jelas. Ayat ini kan cuma membicarakan ahli jannah yang mereka itu makan buah dan makan daging. Ya, memang ayat ini tidak jelas mengatakan silakan kita mendahulukan buah, nggak jelas. Akan tapi mari kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuncinya adalah bima bada'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nabda'u, kami memulai bima bada Allah bih, dengan apa-apa yang Allah itu memulai dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 3 dan hadis ini derajatnya sahih. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memulai dengan buah dulu, kemudian daging, alias memulai dengan buah dulu, kemudian makanan besar, maka marilah kita mengikuti urutan ini, ya. Ini urutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urutan datang dari Allah itu pasti luar biasa, ya. Pasti ada apa? Rahasianya. Beda kalau yang mengurutkan itu manusia, itu nggak ada rahasianya itu. Tapi kalau Allah yang mengurutkan, maka itu pasti ada rahasianya. Maka di sini Nabi mengatakan kami memulai dengan apa yang Allah mulai. Mungkin orang belum puas dengan penjelasan ini, ya. Ini hadis yang mengatakan bahwa Nabi memulai dengan apa yang Allah mulai. Ini kan hadis tentang haji. Allah mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah menyebutkan safa dulu, kemudian marwah. Jadi kalau mau sa'i itu jangan mulai dari marwah, tapi mulai dari safa. Datang ke marwah, kemudian ke safa, marwah lagi terus gitu, ya. Jangan dibalik, marwah dulu jangan. Nah, saya katakan bahwasanya para ulama mempunyai sebuah kaidah. Kaidahnya mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Cara memahami sebuah dalil itu adalah dengan umumnya lafal dalil itu, jangan dengan mengkhususkan kepada sebabnya dalil itu. Memang hadis ini dalilnya ini munculnya adalah sebabnya adalah tentang haji, ya, Safa dan Marwah. Akan tapi dalil ini karena umum, maka kita memahaminya secara umum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah dulu, maka kita juga mendahulukan buah dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik. Kita lanjutkan ilmu sahur yang ke-10, asyurbu ba'dal akal. Minum itu adalah setelah makan. Dalilnya apa? Sebuah kisah. Hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang di dalam sebuah walimah. Kemudian yang membuat makanan untuk walimah ini adalah pengantinnya sendiri, ya. Maka para ulama mengatakan boleh seorang pengantin itu dialah yang bertandang mengurusi makanan walimahnya.
Kalau zaman sekarang yang namanya manten itu datang di tempat itu sambil duduk-duduk santai Pak ya, nggak bekerja apa-apa. Tapi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru pengantinnya itu yang menghidangkan ya, yang membuatkan minumannya, ngaduk gulanya ya, kemudian menyiapkan makanannya, dihidangkan kepada yang datang. Itu pengantinnya malah ya, yang melakukan seperti itu. Karena memang orang zaman itu tidak banyak yang kaya, ada orang-orang yang miskin sangat banyak sekali, sehingga mereka tidak mempunyai apa pembantu-pembantu atau pelayan-pelayan, maka dilayani sendiri. Nah, setelah Nabi dilayani makan walimah ini selesai, kemudian pengantin putrinya ini membuatkan minuman untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihidangkan kepada Nabi, ya, menunjukkan kebiasaan Nabi adalah minum itu setelah makan. Ya. Karena kalau Nabi itu kebiasaannya adalah minum dulu sebelum makan, pasti wanita tadi menghidangkan minuman dulu, bukan makanan dulu, ya. Pasti apa? Minuman dulu. Tapi faktanya dia itu mendahulukan makanan dulu, maka menunjukkan Nabi itu biasanya berarti minumnya setelah makan. Sunnah sahur yang ke-11 ini adalah sunnah yang terakhir atau ilmu yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya. Ilmu yang berdasarkan sunnah, yaitu tadzakuru sholatillahi alaihi. Marilah kita menghayati selawat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan sahur. Dalilnya apa? Ya tadi hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, mereka itu memberikan salawat alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang sahur. Ini riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya hasan. Hadis ini sudah saya sampaikan. Akan tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah marilah kita menghayati. Jadi ketika kita makan sahur, kita bayangkan ya, Masya Allah, sekarang ini Allah sedang menurunkan ampunan kepada saya, memberikan rahmatnya kepada saya, sedang memuji-muji saya di hadapan para malaikatnya. Ya, kita hayati seperti ini. Syekh Utsaimin mengatakan, seseorang itu akan sempurna ibadahnya apabila dia itu mengamalkan ibadah itu sambil menghayatinya. Ya. Contohnya misalnya seseorang ketika berwudu. Wudu ini kalau seseorang sedang mengusap wajahnya, maka dosa-dosa akan mengalir dari wajahnya ini bersama tetesan air yang menetes dari wajahnya. Dia berwudu, mengusap atau membasuh tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan tangan ini netes-netes bersama apa? Tetesan yang netes dari tangan kita itu. Atau dalam hadis yang lain itu netes bersama akhir tetesan. Dalam hadis yang lain bukan akhir tetesan, pokoknya bersama tetesannya itu. Ya. Maka hadis ini kata Syekh Utsaimin, menurut fatwa beliau ya, bahwasanya hadis ini menghasung kita supaya kita itu menghayati ibadah wudu kita. Jadi sambil berwudu sambil menghayati. Masya Allah sekarang ini sedang apa? Meneteslah dosa-dosa dari tangan saya, dari wajah saya dan seterusnya. Maka demikian juga kita kiaskan fatwanya Syekh Utsaimin tadi, kita kiaskan dengan sahur ini. Ketika kita sahur, Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada kita. Nah, ini yang kita hayati di dalam sahur kita. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Adapun sisa waktu ada sekitar 10 menit insyaallah. Saya harapkan semuanya tetap berada di masjid, nggak usah pulang ya. Karena kita bisa beribadah di masjid ini sambil niatan i'tikaf. Sekali lagi saya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya mazhab Syafi'i, bahwasanya kita berada di masjid berapapun waktunya, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa ya, nggak harus 1 hari, nggak harus 1 malam, itu sudah bisa diniatkan untuk i'tikaf. Maka kita berada di masjid ini sambil menunggu nanti adzan maghrib, kita niatkan i'tikaf, ini ada pahala i'tikafnya. Kalau kita sambil membaca Al-Quran menunggu adzan maghrib, berarti pahala kita 2. Pahala membaca Al-Quran 1, kemudian yang kedua pahala apa? Beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kecuali kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Ya, silahkan pertanyaannya bebas. Apakah yang berkaitan dengan materi atau tidak, enggak ada masalah. Fadhil. Iya. Zikir antara makan dengan minum. Oh, yang sepertiga tadi. Iya. Sepertiga itu memang tidak ada penjelasan secara rinci oleh para ulama ya. Bagaimana kita mensepertigakan makan kita, minum kita dan nafas kita. Maka yang penting pokoknya adalah kita makan, kita minum, habis itu kita masih bernafas secara normal ya. Itu yang dimaksud gitu.
Maka tidak ada ketetapannya berapa minumnya, kemudian berapa apa makannya gitu. Nah, makanya tadi ketika saya sampaikan teori ilmu gizi itu adalah minumnya 6 gelas. Itu jangan 6 gelas satu kali duduk ketika sahur itu. Karena pasti perut antum akan kekenyangan dan pasti akan apa? Terlalu berat perut ini dan kita akan merasa keberatan di dalam perut kita dan keberatan untuk bernafas ya. Maka caranya adalah sejak bangun tidur langsung minum, kemudian diatur sehingga bisa 6 gelas ya. Silakan kalau mau mencoba nggak ada masalah. Adapun 6 gelas ini bukan sunnah Nabi, tapi ini hanya sekedar ilmu dari ilmu gizi saja. Sudah terwakili jawabannya? Oh ya. Ada yang lain mungkin? Oke, monggo Pak. Iya. Baik, tentang imsak. Imsak itu tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teriak-teriak imsak itu nggak ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali ya. Adapun hadis tentang imsak itu sebenarnya hadis ini. Hadis yang dianggap orang tentang imsak gitu ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Tasahhara bahwasanya Nabi dan Zaid bin Sabit sahur, falamma faragha tatkala keduanya sudah selesai min sahurihima dari sahur keduanya, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salat, maka Nabi bangun untuk salat. Salat maksudnya salat subuh ya. Fa lalu beliau salat subuh. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, berapa jarak baina faraghihima antara selesai min sahurihima dari sahurnya Nabi wa dukhulihima fi shalah dengan atau sampai ke dalam salat subuh. Jadi Nabi selesai dari sahur sampai berdiri salat subuh itu berapa menit gitu maksudnya ya. Qala, maka Anas mengatakan qadru sekitar yaqra'ur rajul, seseorang itu membaca 50 ayat, 50 ayat. Nah, seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat secara santai atau secara normal itu biasanya memerlukan 10 menitan sekitar itu. Karena itu kemudian orang-orang Indonesia sebelum 10 menit sebelum adzan subuh, kemudian mereka mengumandangkan apa? Imsak gitu ya. Itu sebenarnya dalilnya adalah hadis ini. Nah, saya katakan mengumandangkan imsak itu sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Malik masih hidup saat ini, mengetahui orang teriak-teriak imsak, pasti yakin 100% saya bahwa Imam Malik akan memarahinya. Ya. Kenapa? Karena sejak masa Nabi sampai Nabi wafat sampai masa Imam Malik, nggak ada orang teriak-teriak imsak, itu nggak ada. Ya. Itu adalah kebiasaan atau adatnya orang-orang Indonesia saja. Ya. Ya, memang kadang-kadang imsak itu memang ada manfaatnya. Ya. Ada orang yang sedang asik-asik makan sahur, santai gitu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ketika dia mendengar imsak langsung bersegera ya menyelesaikan apa? Makan sahurnya. Karena kalau tidak diingatkan, kadang-kadang mungkin ya dia itu akan apa? Akan tidak sadar, belum minum tiba-tiba sudah adzan subuh. Nah, maka dia sudah nggak boleh apa? Minum itu. Akan tapi sebenarnya kondisi seperti ini sudah tercukupi apabila kita mau menegakkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Yaitu azan malam. Ya. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azan subuh itu dikumandangkan 2 kali. Azan subuh sebelum waktunya, azan subuh ketika sudah tiba waktunya. Azan subuh sebelum waktunya ini fungsinya adalah 2. Pertama, untuk mengingatkan orang yang belum sahur supaya sahur. Untuk mengingatkan orang yang sudah sahur ya, supaya kemudian apa? Dia segera menyelesaikan sahurnya itu. Orang yang masih tidur misalnya ya supaya dia bangun supaya sahur. Orang yang masih sholat misalnya belum sahur, maka supaya dia menghentikan sholatnya supaya segera sahur gitu. Maka sebenarnya dengan adanya adzan malam ini sudah terwakili ya. Jadi orang yang sedang enak sahur mendengar adzan malam itu dia berhenti. Nah, sekarang masalahnya adzan malam di Indonesia itu kan kebanyakannya jam 3 Pak ya. Tapi kalau di Saudi yang saya tahu atau di murid-muridnya Syekh Al-Albani, itu adzan malamnya itu jaraknya tidak lama antara subuh dengan adzan malam. Ya sekitar 1/4 jam. Kalau adzan subuhnya 4:30, berarti adzan malamnya itu jam 4 lebih 1/4. Maka fungsi adzan malamnya ini untuk mengingatkan orang yang sedang sahur sekaligus orang yang belum sahur ya. Yang belum sahur segera sahur, ini tinggal 1/4 jam. Orang yang sedang sahur segera diselesaikan, ini tinggal 1/4 jam ya. Jangan santai-santai di dalam sahurnya.
Karena kalau ngobrol-ngobrol terlalu santai nanti tiba-tiba adzan subuh ya. Maka sebenarnya kalau ada adzan malam ya jam 4 kurang seperempat, jam 4 lebih seperempat misalnya, karena adzan subuhnya setengah 5, itu sebenarnya sudah tercukupi dari teriak-teriak imsak itu. Wallahu taala alam bissawab ya. Maka kalau saya sarankan nggak perlu apa teriak-teriak imsak karena nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak? Iya. Baik. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada, ya kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk